Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah SWT, kita lanjutkan kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya semakin dahsyat. Karenanya Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengajak para sahabatnya berhijrah dari Mekah menuju ke Habasyah. Sebagian sahabat yang mendapatkan siksaan dan penganiayaan yang semakin berat pun bangkit lalu mereka hijrah ke Habasyah. Tadinya Abu Bakar juga ingin berhijrah ke Habasyah, namun dia bertemu dengan seorang laki-laki dari kaum musyrikin yang bernama Rabi'ah bin Dahnah. Dan Rabi'ah ini berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakar, orang sepertimu tidak sepantasnya keluar dan diusir dari kota Mekah, karena engkau banyak membantu orang-orang miskin, suka menyambung tali kekerabatan, suka menolong orang-orang yang lemah, memuliakan tamu, dan membantu orang-orang yang berada pada jalan yang benar. Sesungguhnya aku akan melindungimu. Kembalilah dan sembahlah Tuhanmu." Abu Bakar pun kembali ke Mekah, sementara Ibnu Dahah berkeliling untuk menemui orang-orang Quraisy. Lalu dia mengumumkan kepada mereka bahwa dirinya akan melindungi Abu Bakar. Orang-orang musyrikin berkata kepada Rabi'ah, "Suruhlah dia untuk menyembah Tuhannya di sebuah rumah yang letaknya jauh, sebab jika tidak maka akan banyak orang laki-laki dan perempuan yang masuk Islam melalui bimbingannya." Abu Bakar pun membangun sebuah masjid di halaman rumahnya. Di dalam masjid itulah Abu Bakar melakukan sholat dan membaca Al-Quran. Ketika kaum wanita dan anak-anak mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Abu Bakar, mereka pun merasa takjub kepada Al-Quran. Ketika Ibnu Dahah mengetahui hal itu, dia pun mendatangi Abu Bakar dan berkata kepadanya, "Pelankanlah suaramu saat kamu melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran." Seketika Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya aku mengembalikan jaminan perlindungan yang kamu berikan, karena aku merasa cukup dengan jaminan perlindungan yang Allah berikan." Itulah jaminan yang telah menjadikan Abu Bakar sebagai orang yang tidak pernah takut kepada celaan seorang pun ketika sedang membela agama Allah. Dia siap menanggung beratnya siksaan, karena dia selalu ridho dengan qada putusan Allah dan tidak mau menyembunyikan kesilamannya, tetapi justru memperlihatkan dan menampakkannya. Dia juga selalu membenarkan setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum musyrikin perihal perjalanan Isra dan Mi'raj yang telah dilakukannya, mereka pun tidak mempercayai perkataan beliau. Bahkan mereka menuduh beliau sebagai seorang yang gila. Pada saat itu Abu Bakar datang dan mereka berkata, "Sesungguhnya sahabatmu mengaku bahwa dirinya telah pergi ke Baitul Maqdis dan pulang darinya dalam waktu 1 malam." Mereka merasa yakin bahwa Abu Bakar juga tidak akan mempercayai perkataan Rasulullah itu. Tetapi ternyata Abu Bakar malah berkata, "Jika baginda Rasulullah mengatakan seperti itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang selalu jujur." Mereka berkata, "Bagaimana kamu bisa mempercayai hal ini?" Abu Bakar menjawab, "Aku telah mempercayai perkataannya bahwa Al-Quran telah diturunkan kepadanya dari langit. Maka bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya dalam masalah seperti ini?" Mulai saat itulah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, karena ia selalu membenarkan ucapan yang dikatakan oleh Rasulullah. Alangkah indahnya gelar julukan yang telah menjadi panggilan untuk Abu Bakar. Sejak hari itu hingga datangnya hari kiamat, dia pun dipanggil dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Saat untuk melakukan hijrah, sebuah perjalanan yang berat dari Mekah ke Madinah pun tiba. Kaum laki-laki dari umat Islam keluar dari rumah mereka secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa di Mekah kecuali Nabi dan Abu Bakar dan orang-orang yang lemah. Maka orang-orang Quraisy pun berniat membunuh Nabi SAW, dan mereka telah merencanakan hal itu dengan baik. Pada saat semua orang telah keluar dari rumahnya karena cuaca yang sangat panas, Nabi SAW keluar menuju rumah Abu Bakar. Beliau mengetuk pintu rumah Abu Bakar dan Abu Bakar pun membukanya pintu rumahnya untuk Rasulullah. Nabi SAW lalu memberitahukan padanya bahwa beliau akan berhijrah ke Madinah bersamanya. Abu Bakar pun gembira, bahkan dia sampai menangis karena begitu gembiranya. Dia sama sekali tidak merasa takut karena sesuatu pun, meskipun dia tahu bahwa ada kemungkinan dia akan mati bersama Rasulullah SAW. Tetapi keyakinan dalam hatinya akan pertolongan Allah lebih kuat
daripada sesuatu pun. Ia mengetahui benar bahwa Allah akan selalu melindungi Rasulnya dari berbagai macam siksaan ataupun tindakan yang menyakitkan dari beliau. As-Siddiq berdiri lalu mengambil seluruh hartanya untuk bekal perjalanan hijrah, sehingga Rasulullah bersabda kepadanya, "Lalu apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku telah menyisakan kepada mereka Allah dan Rasulnya." Dalam sejarah kita tidak pernah menemukan seorang pun yang rela mengorbankan semua miliknya seperti yang telah dilakukan oleh Abu Bakar ini. Seorang yang telah mengorbankan harta, benda, keluarga dan jiwanya dalam rangka memberikan kepengabdian kepada Islam. Untuk pertama kalinya Abu Bakar mendahului Rasulullah, yaitu ketika dia masuk ke dalam gua Hiro guna memeriksa apakah di dalam ada ular atau kalajengking yang dapat membahayakan. Beliau Abu Bakar lantas menyapu gua tersebut dengan pakaiannya, lalu menutup semua lubang-lubang gua kecuali hanya satu lubang yang tidak dapat ia tutup kecuali dengan menggunakan telapak kakinya. Sepertinya selanjutnya di dalam gua Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar. Saat itu tiba-tiba ada seekor ular yang muncul dari lubang yang ditutup oleh Abu Bakar dengan menggunakan telapak kakinya. Ular itu menyengat telapak kakinya dan Abu Bakar pun merasakan kesakitan yang luar biasa, tetapi dia tidak mau membangunkan Rasulullah SAW. Ketika rasa kesakitan dirasakan semakin bertambah, air mata pun mengalir ke pipinya hingga akhirnya jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah pun terbangun lalu bertanya, "Apakah yang terjadi padamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat ular, wahai Rasulullah." Mengetahui kejadian itu, Rasulullah pun meludahi bagian kaki yang disengat ular itu sehingga bagian itu sembuh seketika. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar berada bersamaku di dalam satu derajat tingkatan pada hari kiamat nanti." Allah pun mengabulkan doa Nabi SAW. Maka turunlah ayat dalam surat At-Taubah ayat 40. Dia adalah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka, sesungguhnya Allah beserta kita." Yang dimaksud adalah seorang dari keduanya dalam surat ini adalah baginda Rasulullah SAW, sedangkan yang dimaksud dengan temannya adalah Abu Bakar. Allah selalu menyertai mereka hingga mereka sampai di Madinah. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan, dan ridho Allah SWT, demikian sesi ketiga telah kita sampaikan tentang kisah Abu Bakar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifalatul masjid, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.